Ngobrol tentang kisah hidupnya Andi Noya ini seru sekali ya, penuh warna. Dari anak yang sering dibully sampai anak yang pandai mencuri. Walaupun nggak boleh ditiru. Dari sekolah teknik sampai akhirnya masuk ke sekolah jurnalistik atau jadi wartawan. Ini setelah ayah meninggal, pindah lagi dari Jayapura, pindah lagi ke Jakarta. Iya, karena sudah tidak ada tulang punggung, Iya. nggak ada biaya. Oke. Jadi kakak saya yang di Jakarta bilang, udah ikut aku aja ke Jakarta. Maka saya ikut kakak saya, dia yang biayain saya melanjutkan ke STM. Dulu STM 1 Budi Utomo filial, kelas jauh. Kemudian berubah menjadi STM 6. Oke, Dan Ramat hari Raya. ini saya lihat ada kepala sekolah dulu saya, Oh, Pak ada? Nurjaman, boleh berdiri? Iya, ini kepala sekolah saya di STM 6. Dan teman-teman guru, wajah-wajah yang berjasa dalam hidup saya dan alumni STM 6. Iya, ada sahabat saya juga Ucup. Ya, terima kasih Ada udah di datang. sini juga. Katanya sempat dapat beasiswa juga, cuma di Saya lulus Iya. tahun 80, itu saya lulus terbaik di STM 6 dari semua jurusan. Dan dapat beasiswa waktu itu untuk kuliah di IKIP, Padang. Oh, oke. Tapi dengan catatan harus jadi guru selama 2 tahun kalau nggak salah atau 3 tahun. Iya. Nah, tapi pada saat seperti itu, saya sedang terobsesi untuk jadi wartawan. Iya. Teringat kembali Bu Ana. Bu Ana. Oke. Saya begitu tamat STM, saya bilang saya tidak mengambil kesempatan beasiswa itu. Dan saya bilang sama kakak saya mau kuliah untuk jadi wartawan. Kakak saya bilang, aku nyerah sebenarnya, karena nggak ada biaya. Nah kemudian waktu daftar, nggak boleh, nggak bisa masuk. Oh, Karena anak STM, dari teknik ya? Oke. SMK teknik, Iya. mesin, masuk jadi publisistik nggak boleh. Oke. Wah, akhirnya saya dan ibu saya waktu itu berjuang untuk supaya bisa masuk STP. Nah, terus kemudian ada dosen yang baik hati namanya Pak Murianto Ginting. Iya. Nah, beliau ada di sini. Ada di Pak sini Pak Murianto. Murianto. Iya. Pak Murianto Ginting ini saya masih ingat. Beliau bilang, udah kita akan coba, tapi harus minta izin dari Dikti, Oke. Dirjen Pendidikan Tinggi. Ya. Kami berjuang ke sana, dapat, terus Pak Murianto lapor ke Pak Ali Mokhtar Hutasuhud, Rektor. Oke. Ini ada kasus seperti ini. Ini menurut penuturan Pak Ginting waktu itu ya. Terus Pak Hutasuhud bilang, udah masuk aja anak ini. Untuk itu Pak Ali Mokhtarnya sudah tidak ada, tapi yang ada anak-anak beliau sekarang. Boleh berdiri? Tanpa izin Pak Hutasuhud, saya nggak akan pernah jadi wartawan. Dan itu artinya lentera jiwa saya dimatikan pada saat itu. Tapi berkat ayah beliau, saya bisa masuk Mimpinya STP. bisa. Terima kasih. Tapi ternyata pada saat itu walaupun nilai bagus, kehidupan kampus tidak ciamik anak-anak lain katanya. Beli gado-gado aja susah benar. Oh iya, kan kakak saya sudah bilang bahwa dia tidak mampu. Biaya, oke. Tapi dia tidak tega juga lihat adiknya memilih tetap kuliah. Jadi dia mencoba tetap membiayai dengan sebisa-bisanya. Iya. Nah karena itu di kampus waktu itu ini ada teman-teman saya dari STP boleh berdiri ada juga. juga di sini. Ada kakak kelas, ada satu kelas, mungkin ada adik kelas ya. Jadi di kampus dulu untuk bisa sampai ke kampus saja saya harus berjuang karena kakak saya hanya kasih Rp5.000 untuk 1 minggu ongkos transport. Jadi bagaimana ngakalin untuk bisa hidup atau bisa naik turun bus dengan 5.000? Iya. Baca sendiri nanti ya. Ada sahabat-sahabat juga di kampus, ada teman dekat yang terus sampai sekarang katanya kerja bareng juga. Siapa itu? Orangnya ada sekarang ini namanya Agus Pramono. Mas Agus. Sosok Bang Andi waktu di kampus seperti gimana? Dari dulu ya Bang Andi ini kalau bercerita tuh yang seperti kita saksikan tadi, menarik, nggak tahu dia bener atau bohong, pokoknya saya dengerin. Terus dia kan pinter menulis ya, kalau menulis. Jadi itu jadi favorit teman-teman kan. Dia sering nolong teman-teman untuk mengeditkan karya-karya. Tulisan-tulisannya, Tulisan-tulisan itu gitu.
nggak, konon kabarnya beberapa cerpen-cerpen karyanya Bang Andi itu ide-idenya ada dari Mas Agus juga? Ya, antara lain. Tapi yang kebanyakan sih cerita humor ya. Jadi Bang Andi ini kan kalau kuliah itu kan susah untuk keuangan ya. Jadi dia tuh mencari uang itu dari menulis cerpen. Ya. Untuk mendapatkan uang itu. Gitu. Ditraktir nggak? Ya kadang-kadang ditraktir tapi makan gado-gado udah enak sekali. Dari cerita tadi sering nulis dan lain sebagainya, nilai kuliah juga selalu bagus. Jadi kuliah lulus ya? Enggak. Saya drop out. Drop out? Iya. Dikarenakan? Ada dua alasan. Pertama nggak mampu lagi. Kemudian ada peluang untuk jadi reporter apa dan siapa majalah Tempo waktu itu, Graffiti Pers menerbitkan buku. Nah di kampus diumumkan itu siapa yang mau jadi wartawan freelance untuk apa dan siapa. Nah, saya secara tidak sengaja itu ikut teman nganterin dia ke Pasar Senen untuk nganterin naskah terakhir, hari terakhir itu. Di Metro Mini itu sambil jalan, saya bilang, kamu nulis apa sih? Saya baca tulisannya. Alah, kalau begini aja aku pasti lebih bagus ini tulisanku. Waduh, aku mulai tergoda. Saya udah mulai tergoda kan. Nah, begitu sampai di sana, ada sekretaris yang nemuin kami, itu saya bilang sama Mbak sekretaris ini. Saya bilang, Mbak, boleh nggak saya ikutan? Ikutan apa? Ikutan tes. Loh, udah terlambat, hari ini udah tutup. Tolonglah Mbak, saya kepingin sekali ikut. Sebentar ya, masuk. Ya udah kamu boleh ikut. Jadi tepat tanggal 6 November, pas ulang tahun saya dapat surat dari Graffiti Pers, majalah Tempo, bahwa saya diterima jadi reporter. Tapi pasti ada sosok wanita yang lebih kagum pada saat itu. Nah, ketemu kekasih yang akhirnya menjadi pendamping hidup itu kapan? Nah, Mbak sekretaris tadi itu, begitu masuk hari pertama, dia bilang nanti kalian semua, kita di briefing, kalian semua nanti ambil gajinya sama saya ya. Mendekati honor pertama kami, jadi udah 1 bulan kerja, dia kan seliwer-seliwer terus di depan ruangan kami itu. Karena ruangan kami memang di depan ini, depan ruang tamu. Jadi kita ngetik-ngetik gitu, begitu dia lewat, saya lihat memang cantik ini. Nah, begitu selesai, nggak tahu bagaimana tiba-tiba saya bilang, Mbak, boleh nggak kalau gaji pertama saya traktir nonton? Tahu apa reaksi dia? Apa? Kamu anak kecil mau ngajak aku nonton? Wow, gitu. Iya. Nah, begitu gajian, saya datang ke meja dia. Saya duduk, Mbak, saya sudah bisa ambil gaji. Oh ya, ini dia buka-buka. Udah. Dan waktu itu karena saya yang paling rajin, gaji saya paling besar. Nih, kamu hebat nih, dapat 12 narasumber, 120.000. Dikasih. Wah, senang sekali kan, gembira. Begitu. Makasih Mbak, makasih. Tunggu dulu. Ada apa Mbak? Kamu serius waktu itu? Akhirnya kami menikah 2 tahun kemudian. Sudah berapa tahun jadi menikahnya? Boleh Sampai tahu? saat ini sudah 28 tahun. 28 tahun. Anak sudah 3. Laki-laki semua. Laki-laki semua dan mereka ada di sini sekarang. Ada di sini. Istri berdiri. Ya, istri tercinta ada ini, Retno Palupi, boleh berdiri ya. Buat saya profesi wartawan jurnalis itu profesi yang harus punya integritas, harus punya kredibilitas. Karena itu buat saya tidak ada ampun bagi mereka yang mencoba menerima amplop.